membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sama-sama katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau
raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus raja di atas segala raja, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, oh, raja di atas segala raja. Segala kemuliaan, segala hormat hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan, Engkau saja Allah yang layak kami muliakan pagi hari ini. Kami mau bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan dengan puji-pujian kami. Terimalah setiap pujian kami, ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersuka cita bersama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan bersuka cita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, mari semua memuji Tuhan, semua bersuka cita. Haleluya. Oh, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Oh, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Oh, nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang semua katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sama-sama katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sama-sama katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Dia Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terimalah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan boleh ditaburkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, waktu Tuhanlah yang terbaik buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Oh, Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami kembali bertemu di dalam Zoom, dalam ibadah kami di GBI Kasih. Kami mengucap syukur pemeliharaan Allah sempurna dan hati kami percaya bahwa Engkau Allah bersama dengan kami. Bapa, kami rindu pagi hari ini Engkau limpahkan berkat kebenaran firman Tuhan. Kami sangat memerlukan berkat firman Tuhan pada hari-hari ini, karena kami tahu Tuhan dari sanalah kekuatan Allah berlimpah-limpah untuk kami mampu menghadapi segala situasi kondisi kehidupan kami yang kami lalui beberapa hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Demi dan di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan. Sungguh bersukacita pagi hari ini bisa bersama-sama di antara Bapak Ibu Saudara. Ini satu anugerah dan kesempatan yang indah yang kita boleh nikmati, yang Tuhan anugerahkan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu saya rindu Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hati kita
untuk kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan judul tema pada hari ini. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat, Bapak Ibu Saudara? Terlihat. Oke, baik. Inilah kebenaran firman Tuhan dan tema yang akan saya sampaikan kepada kita semua dan termasuk menguatkan diri saya sendiri di hari-hari yang cukup berat yang kami lalui bersama dengan keluarga besar kami. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini saya akan menyampaikan judul tema khotbah saya tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi kita katakan sama-sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi berbicara tentang kita. Kuatkanlah, teguhkanlah hati kita. Kuatkanlah, teguhkan hati kita sendiri. Dari hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah tema ini memberikan suatu makna yang penting di dalam kehidupan kita. Banyak kali kita hadapi persoalan, banyak kali kita menghadapi tantangan. Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menguatkan dan meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, dan saya ambil lompat kepada ayat yang ke-9. Karena dalam satu pasal ini ada 3 bagian penting yang Allah berulang-ulang menyampaikan ini kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama dan kita akan membacanya. Yosua 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, kita tambah lagi dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah apa? Hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9, mari Bapak Ibu kita baca sama-sama di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua. Yosua adalah seorang anak muda yang dipilih oleh Tuhan untuk apa? Melanjutkan kepemimpinan Musa. Untuk apa? Perjalanan bangsa Israel menuju pada tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Tapi sebelum Yosua memimpin, Allah sendiri memberi kekuatan kepada Yosua. Dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu kembali. Kalau hanya, ini berbicara tentang cuma, ya hanya itu. Hanya itu yang kita bisa kerjakan hari ini. Ya hanya itu yang Yosua harus kerjakan. Apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ayat 9 berkata, ya bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukankah engkau sudah menerima firman Tuhan untuk menguatkan dan teguhkan hatimu? Bukankah itu Tuhan sudah berikan? Dan bagaimana, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hanya berbicara tentang kepemimpinan Musa, ini bukan berbicara tentang janji Allah kepada Yosua, ini bukan berbicara tentang kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Yosua, tetapi firman Tuhan ini pun Allah sedang berbicara kepada saya, Allah sedang berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Perhatikan baik-baik, Allah berulang-ulang menggarisbawahi, Allah berulang-ulang menyatakan janjinya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kata kuat dan teguhkan itu merupakan kata kerja.
Ya, itu kata kerja, bukan hanya diam-diam saja, yang artinya kita tidak bisa duduk diam. Kita tidak bisa bersikap pasif. Jangan diam-diam baik. Kita tidak bisa bersikap hanya melihat segala sesuatu. Ya udah, ini sudah memang terjadi dalam hidup saya, ya apa boleh buat, ya beginilah nasib saya, ya beginilah penderitaan saya, ya beginilah situasi dalam hidup saya. Kita tidak bisa melihat begitu tanpa kita berbuat apa-apa. Sebab kata kuatkan itu adalah kata kerja. Menguatkan, meneguhkan, itu kata kerja. Ada sesuatu yang kita kerjakan, bukan bersikap diam saja untuk menghadapi segala situasi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kekuatan kita terbentuk dari serangkaian disiplin dan latihan fisik maupun mental yang kita biasa lakukan tiap-tiap hari. Apa itu? Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, engkau sedang menguatkan kekuatanmu. Bapak Ibu berdoa, engkau sedang melakukan disiplin waktumu untuk ambil bagian dalam waktu doa-doa bersama, doa secara pribadi, doa bersama dengan jemaat Tuhan. Engkau sedang membentuk dan rangkaian itu akan terangkai menjadi satu disiplin yang engkau lakukan tiap-tiap hari, dan itu akan membentuk kebiasaan. Kita sudah berbicara tentang kebiasaan, dan Bapak Ibu Saudara, ternyata dari rangkaian disiplin yang kita lakukan tiap-tiap hari di dalam hidup kita ini, itu membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang membentuk karakter yang hari ini kita bisa lihat. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata, kuatkan, ayo kuatkan, jangan lengah, ayo kuatkan, jangan diam, ayo kuatkan, olahragalah, ayo kuatkan otot-ototmu, otot-otot rohanimu, otot-otot segala kekuatan dalam kehidupanmu. Apa yang engkau bisa lakukan, engkau lakukan hari-hari ini. Supaya apa? Kekuatan rohani kita bisa membentuk hidup kita, sehingga itu menjadi satu kebiasaan dan membentuk karakter yang unggul. Tetapi teguhkan juga bisa berarti ada dalam posisi yang disebut kuda-kuda. Bapak Ibu, saya pernah belajar karate kempo zaman dulu ya, waktu masih SD dan SMP saya belajar itu, dan memang kita selalu kalau mau latihan itu kita harus pasang kuda-kuda. Latihan pertama adalah pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda kita harus betul-betul melihat, dan itu bukan sesuatu yang sepele. Karena kadang-kadang guru kita itu memberikan kita satu shock terapi. Kadang-kadang dia tendang kaki kita, apakah kita sudah kuat atau belum. Kalau belum kuat berarti kuda-kudanya enggak kuat. Jadi ayo kuda-kuda, ayo kita semua harus siap. Jadi teguhkan itu bukan hanya berbicara karakter kita yang unggul itu tadi, tetapi karakter yang tetap teguh. Arti karakter yang sudah dipersiapkan, yang disiagakan untuk apa? Siap bertarung. Untuk apa? Waspada. Untuk apa? Fokus. Untuk apa? Dalam situasi yang beresiko, dalam situasi yang sulit, yang saya tadi katakan, ketika kita kuda-kuda ternyata kita ditendang dari belakang. Kalau kuda-kuda kita tidak kuat, maka kita akan terpental. Tapi kalau kuda-kuda kita kuat, mungkin goyang sebentar saja, tetapi akan kembali kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang Allah kehendaki dari kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkan mulai hari ini, kuatkan imanmu, kuatkan kerohanianmu, teguhkan itu di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan, mengapa Bu Anita kita harus kuat dan meneguhkan hati kita? Ada apa? Mengapa Yosua menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah sendiri, kuatkan dan teguhkan hatimu? Mengapa? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada tantangan yang harus dihadapi. Sekali lagi, kenapa kita harus menguatkan hati? Kenapa kita harus meneguhkan hati kita? Karena ada tantangan yang harus dihadapi. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, ready to face the challenge, artinya siap sedia menghadapi tantangan. Ready, siap menghadapi tantangan apapun.
Hari-hari ini saya selalu mendapat telepon, bahkan menguatkan keluarga besar kami yang 3 kehilangan sekaligus, 3 sanak famili yang terdekat dengan kami. Orang-orang yang kami kasihi di depan mata kami, mereka menghembuskan napas. Wow, itu sangat-sangat berduka cita Bapak Ibu Saudara. Kami sangat berduka cita, apalagi orang yang terdekat dengan mereka, suami, istri, anak mereka, apalagi yang mereka rasakan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak memahami kenapa hari ini peristiwa begitu bertubi-tubi. Nah, ini yang saya katakan, harus siap sedia menghadapi tantangan, karena kita tidak tahu kapan datang tantangan itu, kita tidak tahu kapan masanya, kita tidak tahu kapan waktunya tantangan itu datang. Sebab itu ready to face the challenge, harus siap sedia menghadapi tantangan. Kenapa Allah berkata, Yosua, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Sebab apa? Allah tahu bahwa di depan sana engkau akan menghadapi banyak tantangan. Engkau akan menghadapi banyak masalah. Karena Yosua sendiri melihat bagaimana Musa dimaki-maki orang-orang Israel. Yosua melihat dengan mata kepala sendiri, Musa hampir dilempar dengan batu oleh bangsa Israel. Yosua lihat sendiri persungut-sungutan bangsa Israel. Maka Tuhan berkata, ketika engkau diangkat menjadi pemimpin, bersiap-siaplah. Nah, kesiapan itu pun Allah sedang bicara kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ready to face the challenge. 2 Timotius 3 ayat 1 sudah memberitahukan kita. Ini ayat berkali-kali saya sering sampaikan dan bacakan kepada kita. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Bapak Ibu, masa-masa sukar akan datang. So, kita tidak tahu kapan itu menimpa saya. Kapan itu menimpa kita. Mungkin hari ini keluarga dari om saya yang ditimpa, suaminya pergi, anaknya juga pergi dalam waktu hanya 5 hari saja. Mereka mengalami hal itu. Bapak Ibu Saudara, masa-masa sukar itu serangkali menimpa hidup kita, menyapa hidup kita tanpa kita ketahui, tanpa memberitahu, dan tanpa kulunuan. Permisi, tidak ada seperti itu. Kadang seperti dadakan, kadang seperti tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab sudah menerangkan bagi kita. Harusnya ini membuat kita waspada. Harusnya ini membuat kita ready to face the challenge. Harusnya kita sudah siap sedia untuk apa? Menghadapi tantangan hari-hari terakhir. Menghadapi masa-masa sukar, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, saya sengaja mengutip beberapa persoalan yang sedang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu. Jumlah kematian COVID semakin lama semakin meningkat. 14 Juli 1991, 21 Juli 1383 orang. Dan kemudian di hari yang lalu, kemarin itu 1400 sekian. Jumlah kematian COVID di Indonesia. Mengerikan. 1000-an ke atas, Bapak Ibu Saudara. Dulu masih ratusan meninggal, kita sudah sepaneng. Sekarang 1000-an orang, dan salah satunya ada keluarga kita di dalam, ada jemaat kita di dalam, ada orang yang kita kenal dan kita kasih yang ada di dalamnya. Begitu meningkat terus-menerus tanpa kita sadari. Kesukaran hidup, persoalan hidup ada di sekitar kita. Begitu mengerikan. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kemarin, ini adalah bencana tanah longsor di awal Juli kemarin di Jepang, Bapak Ibu Saudara. Saya mengambil gambar-gambar ini. 2 gambar ini adalah tanah longsor di Jepang. Ini daerah wisata yang sangat terkenal di Jepang, tetapi hari-hari ini porak-poranda. Ribuan orang diungsikan dan ratusan rumah-rumah lengser dari tempat kedudukannya semula, karena mereka ada di daerah perbukitan, dan daerah perbukitan adalah sangat cocok sekali dengan tempat wisata yang terkenal di sana. Tetapi hari ini porak-poranda, Bapak Ibu Saudara. Lihat kota yang begitu baik, kota yang begitu luar biasa indah sekarang sudah berubah. Pernahkah mereka memprediksi hal ini terjadi?
Dan kita kalau lihat di Jerman, Belgia, Costa Rica, juga di Belanda, termasuk Bapak Ibu Saudara, di Switzerland, ini semua yang ada di bawah banjir melanda Bapak Ibu Saudara. Jungkir balik semua mobil-mobil, semua rumah-rumah disapu bersih, dalam seketika ribuan orang juga diungsikan. Pernahkah mereka menyangka hal ini terjadi? Dulu kita melihat kejadian-kejadian ini ya jauh di negeri orang, tetapi mereka mengalaminya sekarang. Dulu kita melihat COVID itu di negeri orang, tapi sekarang seolah-olah COVID itu ada di depan pintu kita. Bapak Ibu Saudara, berita terbaru adalah Cina terendam oleh banjir, yang kata istilahnya curah hujan dalam 1 tahun hanya turun dalam 3 hari. Curah hujan 1 tahun turun dalam 3 hari, dan itu membuat lumpuh total di Henan, Cina. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, kita waktu ke sana lihat naik subway, kereta bawah tanah begitu, kereta di Cina itu luar biasa sekali, tetapi ternyata tidak menjamin ya Bapak Ibu Saudara. Mereka katanya sudah mensiasati segala macam, ternyata bisa terendam banjir juga, sampai liftnya itu pecah karena air masuk. Wah, luar biasa sekali. Kita lihat mobil-mobil ini seperti main-mainan saja. Kota yang begitu indah, yang luar biasa, sedang membangun hebat. Lihat mobil-mobil seperti tumpukan mainan biasa saja. Bukankah ini kesukaran hidup? Bukankah ini tantangan hidup? Bukankah ini persoalan hidup yang kita lihat hari-hari ini? Keluaran 13 ayat 18 berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Kita lanjut di dalam ayat ini. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kesukaran hidup begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebenarnya Allah sudah perhitungkan dengan matang. Sudah perhitungkan dengan sebaik-baiknya. Sudah mempertimbangkan dengan luar biasa. Sebab di dalam Keluaran 13 ketika kejadian itu menimpa orang-orang Israel, harus berputar-putar mengelilingi padang gurun. Di situ ayat Alkitab berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar di jalan di padang gurun untuk apa? Siap sedia. Ternyata Allah sudah memberikan kita kesiapan itu di dalam hidup kita. Ternyata Allah sudah menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai hari ini pun. Apakah juga di dalam masalah wanita? Iya. Seolah-olah kita yang mengalami kedukaan, rasanya Tuhan kok jahat sama kita. Kenapa Tuhan orang lain Tuhan tolong? Kenapa keluarga saya tidak Tuhan tolong? Saya juga berdoa, saya juga mengangkat tangan, saya juga menjujurkan air mata. Kenapa Tuhan tidak tolong? Apakah Tuhan jahat dalam hidup saya? Tetapi Allah berkata, aku pun tetap menuntun engkau. Di dalam segala situasi tantangan hidup seperti bangsa Israel, sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus siap sedia apa? Berperang. Harus siap sedia apa? Segala sesuatu di dalam hidup mereka akan mengancam kehidupan mereka, termasuk kerohanian mereka. Nah, kalau kerohanian kita sudah terancam dan kita tidak siap sedia, fatal akibatnya. Nah, siap sedia apa Bu Anita? Siap sedia iman kita. Siap sedia bukan berbicara tentang makan minum perbakalan yang kita siapkan hari ini. Di kulkas sudah ready, PPKM semua sudah ready. Bukan itu. Tetapi yang Allah bicarakan bahwa setiap kita harus siap sedia iman kita kepada Tuhan. Percaya, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa setiap hari pada apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita harus percaya setiap hari ini loh. Baik dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam kesukaran atau tidak suka, kita harus mempercayai dengan iman kita bahwa setiap hari apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita, kita percaya itu pasti baik. Percaya setiap hari pada apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Percaya, tidak mencurigai Tuhan. Sekalipun duka cita yang terjadi. Ketika kita siap iman kita menghadapi tantangan pun, is okay.
Sebab di dalam Alkitab berkata, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, Bapak Ibu Saudara perhatikan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman karena kita percaya lewat iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya lewat iman kita hidup dalam apa? Damai, sejahtera. Kalau engkau mempercaya Allah, imanmu dibangkitkan, imanmu dikuatkan, imanmu diteguhkan, maka engkau akan hidup di dalam damai dan sejahtera daripada Allah. Saya menelpon tante saya karena dia sekaligus ditinggal oleh suaminya, meninggal karena COVID. Saya menelpon dia juga karena sekaligus dia kehilangan anaknya yang nomor 4. Dia begitu berduka cita, dia bilang, Kanita, saya udah nggak kuat lagi, Kanita, bagaimana ini? Oh, dia nangis. Setiap kami berbicara dan menyebut nama om saya, setiap kali saya berbicara menyebut nama anaknya, dia nangis cerit-cerit sampai nggak bisa nelpon lagi. Dia nangis begitu berduka cita. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita tidak mempersiapkan iman kita, kita tidak percaya akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tidak mungkin ada damai sejahtera hari-hari ini dalam hidup kita. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, siap sedia imanmu dengan baca firman Tuhan. Sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan janjikan di dalam kebenaran firman Allah. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi ini berbicara bukan pada harta benda materi saja. Orang-orang di Filipi adalah orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka adalah jemaat yang sungguh membantu pelayanan Paulus. Dan hari ini saya mau berkata, kalau engkau membangkitkan imanmu, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah, kalau engkau sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh mempercayai dalam segala pengaturan kehidupanmu, maka Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Damai dan sejahtera daripada Tuhan. Orang kalau mengerjakan sesuatu dengan damai sejahtera, maka segala sesuatunya beres. Orang kalau mempercayai Allah dalam kehidupannya tidak mungkin mencurigai Allah dan larut lama-lama di dalam persungutan. Orang yang mempercayai Tuhan adalah orang yang siap menghadapi segala sesuatu. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita sampai kepada bagian yang kedua. Mengapa kita harus kuatkan hati? Mengapa kita harus meneguhkan hati kita, Bu Anita? Ini jawaban yang kedua. Karena ada tantangan yang tidak bisa kita balik lagi ke belakang. Ada tantangan yang tidak bisa balik ke belakang lagi. Yes, di depan ada tantangan dan no turning back. Tidak bisa putar balik ke belakang. Atau saya istilahkan point of no return. Artinya titik di mana kita tidak bisa balik ke belakang. Kita harus tetap apa? Maju. Kita tetap harus apa? Fokus. Kita tidak bisa melihat masa lalu kita. Kita tidak bisa melihat kesedihan kita. Kita tidak bisa melihat duka cita kita lama-lama. Kita tidak bisa melihat masalah yang begitu luar biasa yang belum terselesaikan. Kita tidak bisa putar kembali. No. Disinilah titik untuk kita terus maju. Inilah titik di mana kita tidak boleh balik lagi ke belakang, tapi kita maju terus. Bapak Ibu Saudara, kisah Yosua menggambarkan tentang situasi yang terjadi di Israel. Situasi yang terjadi di Israel yang dihadapi oleh Yosua adalah dilematis. Kenapa? Seorang pemimpin yang begitu visioner, seorang pemimpin yang begitu berkarisma, seorang pemimpin dengan kuasa yang hebat, mukjizat yang hebat, dan Allah menyertainya, yaitu yang namanya Musa, meninggal dunia. Bukankah itu sesuatu yang dilematis? Bukankah itu sesuatu yang orang Israel mengalami kehilangan yang luar biasa? Dan Yosua pada waktu itu masih muda. Yosua adalah abdi Musa. Ada yang membantu Musa. Apakah dia bisa memimpin? Itu timbul pertanyaan. Dan kemudian gambaran selanjutnya dalam kehidupan Yosua adalah Mesir itu sudah terlalu jauh. Tidak mungkin lagi kembali. Mesir itu sudah terlalu jauh, perjalanan mereka sudah jauh, tidak mungkin balik ke Mesir lagi. Bapak Ibu Saudara, dengan segala sesuatu tulah yang
dijadikan oleh Allah dan Mesir melepaskan bangsa Israel, tidak mungkin balik lagi ke sana. Itu mustahil terjadi, Bapak Ibu Saudara. Terus berikutnya situasi apa lagi nih? Mereka tidak mungkin berhenti di tempat di mana, yaitu di padang gurun. Kenapa? Kalau mereka berhenti mati. Mengapa? Sumber daya di padang gurun tidak memadai untuk menghidupi mereka. Lihat, mau makan saja minta-mintanya luar biasa, bersungut-sungutnya luar biasa, mau minum saja berkali-kali bertengkar dengan Musa, bersungut-sungutnya luar biasa. Apalagi kalau mereka tinggal di sana. Kalau mereka tinggal di sana, mereka akan mati, Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan lihat bagian berikutnya situasi yang dihadapi oleh orang-orang Israel itu. Satu-satunya harapan adalah masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Itu janji Tuhan bagi bangsa Israel. Ini yang harus dilakukan. Artinya apa? Harus apa, Bapak Ibu Saudara? Harus maju. Harus maju, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ada filosofi di Meksiko, Bapak Ibu Saudara. Ini ada gambar di sini adalah seekor katak. Ada filosofi di Meksiko, Bapak Ibu Saudara. Di rumah-rumah orang di Meksiko pasti ada patung kodok atau ada gambar kodok di rumah mereka, ya. Katak atau kodok ini sering dianggap binatang yang menjijikan bagi kita. Tapi kenapa orang-orang Meksiko senang sekali mengkoleksinya di rumahnya? Ya, Bapak Ibu Saudara, karena kodok ini kalau kita rasa ya, kalau kita lihat kayaknya nggak terlalu bagus ada di rumah kita begitu. Kalau ada aja kita usir-usirin gitu ya. Di taman depan saya juga ada beberapa kodok. Kalau saya sudah lihat tuh saya kejar-kejar, dia lompat lagi ke got gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang menjijikan. Atau katak ini juga bukan lambang keperkasaan, wali dan singa begitu ya. Sepintas tidak ada yang istimewa dari katak. Sepintas tidak ada yang istimewa dari kodok. Tetapi bahwa ada satu hal yang patut kita pelajari dari perilaku katak. Itu apa, Bapak Ibu Saudara? Katak selalu melompat maju. Ketika saya baca ini, saya renungkan, iya juga ya. Tapi bukan berarti setelah dengar khotbah ini Bapak Ibu rame-rame membeli patung kodok terus ditaruh di rumah masing-masing. Bukan begitu ceritanya ya. Kita harus lihat filosofi yang sederhana ini, tetapi membuat bangsa orang-orang di Meksiko memahami filosofi ini tetap maju di dalam kehidupan mereka. Jadi katak ini selalu apa? Melompat maju. Tidak pernah ada katak yang lompat mundur. Dari hal yang sederhana ini menjadi filosofi yang kuat di antara mereka. Jadi ada sesuatu masalah, ada satu rintangan, jangan diam, lompat saja, maju saja. Jangan pasif tadi dikatakan. Jangan diam saja, jangan berhenti. Apa yang harus kita kerjakan? Maju. Ada tantangan Bu Anita, maju saja. Seperti filosofi yang digambarkan ini. Mungkin kodok itu bukan perkasa, luar biasa punya kekuatan. Tetapi satu yang kita bisa lihat dan kita bisa cermati dari apa yang katak ini bisa lakukan. Dia tetap maju. Ya, Tuhan pun dalam Alkitab suruh kita belajar kepada semut. Ya, nah hari ini kita belajar juga dari filosofi katak ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap maju adalah pilihan yang mutlak. Harus diambil, tidak bisa tidak. Ya. Tidak mau maju adalah kemunduran yang tidak disadari. Kita nih berkata begini, saya nggak mau bikin apa-apa lah, diam-diam saja. Sebenarnya kita sudah mundur itu, Bapak Ibu Saudara. Kayaknya di tempat saja nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya kita sedang apa? Tanpa kita sadari kita sedang mundur. Kenapa? Orang maju sudah 5 langkah, 10 langkah, bahkan orang lain sudah 20, bahkan orang lain sudah lari, kita masih di tempat saja. Artinya kita sangat ketinggalan. Harusnya kita sudah maju hampir sama, bahkan melampaui mereka, tetapi hari ini kita tidak sadari bahwa kita sedang tidak berbuat apa-apa. Harusnya Bapak Ibu Saudara, contohnya di masa pandemi ini saya sudah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu, tetapi tanpa kita sadari kita diam-diam saja. Kita tidak lakukan apa-apa, kita sedang apa? Mundur tanpa kita sadari. Waktu yang begitu banyak Tuhan berikan. Kalau istilah Pak Apin retreat, Tuhan berikan begitu lama. PPKM juga kita sedang begitu lama di rumah. Kenapa kita tidak membaca Alkitab? Kenapa kita tidak racing? Kenapa kita tidak membaca firman Tuhan? Kenapa kita tidak renungkan firman Tuhan?
orang lain, ke orang itu saja ya yang di grup, ke orang-orang itu saja yang kita bisa lihat, ke orang-orang itu saja ya yang bisa melangkah lebih maju. Why? Kenapa saya tidak, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada poin untuk kita membalik belakang dan kita sedang menikmati masa lalu kita. Hari ini poinnya adalah no turning back dan kita harus apa? Maju. Tetap maju adalah pilihan yang mutlak. Tidak bisa tidak. Yosua 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Ini yang Tuhan janjikan. Kalau engkau maju, maka setiap langkah yang engkau tapaki, setiap langkah yang engkau sedang susuri, itu kuberikan kepadamu. Jadi kalau saya diam, Bu Anita, tidak ada yang diberikan kepada hidup kita. Perhatikan firman Tuhan ini. Setiap tempat yang engkau injaki, artinya setiap tempat yang Yosua maju bersama dengan orang-orang Israel, itulah yang akan diberikan. Itulah janji yang Allah akan berikan dalam hidup mereka, yaitu kehidupan yang penuh dengan susu dan madu di tanah perjanjian itu. Asalkan apa? Maju. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak duka cita. Saya sangat sadari hari ini ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Saya sangat menyadari hal itu dan kita sama-sama sedang menghadapi hal itu. Tetapi Tuhan berkata, jangan diam ya, ayo maju terus. Maju dalam iman kita, tetap percaya Tuhan, bangkitkan iman kita, baca firman Tuhan. Sekali lagi baca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, rajin mencari Tuhan, rajin Bapak Ibu Saudara, puji dan menyembah Tuhan. Rajin Bapak Ibu Saudara, semakin hari semakin rajin. Sebab apa? Kita sedang apa? Belajar melangkah dalam iman kita. Untuk apa? Mencapai berkat yang Tuhan janjikan. Melangkah maju berarti meraih kemenangan. Yes. Allah sudah menyiapkan kemenangan bagi kita. Asalkan apa? Kita mau raih dengan cara apa? Melangkah maju. Mazmur 17 ayat 5, langkahku tetap mengikuti janjimu, kakiku tidak goyang. Kita mau maju bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Kita tidak bisa pilih yang lain lagi. Ini yang Tuhan harus katakan kepada kita. Kalau engkau melangkah, mengikuti jejakku, mengikuti semua perintahku, maka engkau pasti tidak goyah. Engkau pasti kuat. Engkau pasti teguh. Engkau pasti percaya, imanmu pasti kuat. Kalau kita berjalan mengikuti jejak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagian kedua ini saya mau berkata kepada kita, ayo terus maju apapun yang terjadi hari-hari ini. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan kepada kita. Mengapa kita harus menguatkan hati? Mengapa kita harus meneguhkan hati kita? Yang kedua, ada tantangan yang harus kita selesaikan dengan baik. Tantangan itu harus kita selesaikan dengan baik. Atau apa? Yang biasa kita dengar, finishing well. Ada tantangan yang harus kita selesaikan dengan baik. Finishing well. Ada seorang Dr. Robert Clinton, rohaniawan dan penulis buku, dalam hasil penelitiannya, dia menemukan bahwa para tokoh di dalam Alkitab ketika memulai perjalanannya hidup dan pelayanan bersama dengan Tuhan, hanya 30%, hanya sekitar 30% yang menyelesaikan semua tugas pelayanan itu dengan baik. Ia menyebut mereka itu finishing well atau menyelesaikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi, salah satunya Yusuf menyelesaikan kehidupan pelayanannya dengan luar biasa. Kalau kita melihat ada banyak raja-raja di Israel yang dipilih oleh Tuhan, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pada awal pemerintahannya. Di ujung pemerintahannya mereka bertumbangan, berjatuhan, menyembah berhala, dan mereka berpaling daripada jalan Tuhan. 30% saja Bapak Ibu Saudara. Penulisan di dalam Alkitab menuliskan itu semua, bukan kita hanya melihat saja, tetapi sebenarnya itu menjadi contoh bagi kita untuk kita bisa membandingkan hal itu dalam kehidupan kita. Nah, seharusnya kita menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan di awal kehidupan kita, dan kita harus benar-benar memperhatikan bahwa dalam kehidupan kita pun di akhir hidup kita, kita harus selesaikan dengan finishing well.
Dan saya percaya bahwa kehidupan kita hari-hari ini Tuhan sedang tuntut untuk siap sedia menyelesaikan pertandingan kita dengan finishing well. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengutip satu perkataan yang terjadi waktu subway atau kereta bawah tanah terendam. Ini dilihat pada waktu kereta bawah tanah itu terendam masih sedada, dan ini lampu-lampu masih bisa nyala. Ini lampu-lampu sudah mati, ini hanya tinggal lampu daripada handphone mereka masing-masing. Ini terus-menerus sampai naik sampai ke leher, Bapak Ibu Saudara. Chopin menulis, Bapak Ibu Saudara, di rasa-rasanya itu sudah akhir kehidupannya. Tetapi hal ini luar biasa. Ketika saya membaca artikelnya, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Dia katakan begini, mereka mulai menangis di sekitar saya. Artinya semua orang sedang panik, semua orang sedang luar biasa ketakutan. Bersama orang lagi cemas, setiap orang merasa sudah hampir-hampir mati. Kami pun membuat perjanjian bersama untuk menahan dari mengatakan sesuatu yang negatif. Hebat. Harusnya mereka berteriak-teriak, mereka harusnya Bapak Ibu Saudara ketakutannya tidak seperti ini. Maka pada waktu saya melihat hal ini, saya kok jadi heran. Mereka tenang-tenang saja, di videonya juga begitu. Mereka tenang-tenang saja. Ternyata mereka di dalam video itu, Bapak Ibu Saudara, mereka sudah membuat satu perjanjian bersama, menahan dan mengatakan sesuatu yang negatif. Jangan di antara mereka mengatakan sesuatu yang negatif. Sebagian besar dari kami tetap diam dan berusaha fokus agar bisa terhubung dengan dunia luar untuk mendapatkan bantuan. Bapak yang menulis ini adalah seorang ibu dengan anak 2 orang, dan dia tidak berani menelpon anaknya. Dia hanya muat ini di media sosial dengan handphonenya. Dan Bapak Ibu Saudara, dan beberapa jam kemudian mereka ditolong. Pada waktu itu dia katakan airnya sudah sampai di lehernya. Wow, luar biasa. Saya waktu banjir di Morotai saja, kalau banjir udah mau masuk sudah kayaknya udah capek gitu, udah putus asa begitu Bapak Ibu Saudara. Ini apalagi banjir sedada naik sampai ke leher. Bukankah itu sudah hampir-hampir akhir dari hidup kita? Tetapi persiapan mereka ini, mungkin di dalamnya ada orang yang takut Tuhan, mungkin di dalamnya juga ada orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada sedikit persiapan yang mereka sedang kerjakan. Apa itu? Mereka berkata, jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong negatif. Artinya ke dalam situasi apapun, jangan ngomong perkataan ini sembarangan. Dalam situasi hampir mati sekalipun, jangan ngomong sembarangan, jaga bibir. Karena dari perkataan, kita sudah bahas tentang perkataan, dari perkataan ininya kita sedang apa? Menciptakan situasi, menciptakan sesuatu yang akan terjadi nanti. Ini kalau saya katakan ini mereka sedang siap-siap untuk mati dengan sungguh-sungguh, tetap percaya mereka akan selamat. Padahal hampir mati. Bapak Ibu Saudara, memang ada sekitar 12 orang yang mati pada waktu itu karena begitu kedinginan. Ada banyak anak-anak juga di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, menyelesaikan dengan baik didefinisikan menjadi 3 bagian, antara lain Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini dari kesaksian tadi, artinya memang kita harus menyelesaikan hidup kita. Yang pertama, selesaikan hidup kita terhadap Allah, berarti kesetiaan kita terhadap panggilan Allah. Pada saat Tuhan memanggil kita, sudahkah engkau setia kepada Tuhan? Saya percaya bahwa Bapak Samuel sudah bersukacita di sana. Bapak Samuel Santoso sudah bergembira bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena di akhir hidupnya pun dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa keluarga besar juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mempersiapkan hidup kita secara pribadi. Apakah saya akan menyelesaikan hidup saya hari ini? Saya tidak tahu. Tuhan memang menyelamatkan saya pada kesempatan kedua kemarin dari COVID-19. Tetapi saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya. Artinya, apakah engkau sudah siap menyelesaikan panggilan Tuhan dengan baik? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menyelesaikan dengan baik definisi yang kedua adalah terhadap diri sendiri. Miliki hati yang tulus murni, ya udah, lepas dalam sesuatu persoalan, tidak membebani, beres dengan diri sendiri dengan melakukan kehendak Tuhan sepanjang kehidupan kita. Beresin, udah tidak ada persoalan, tidak ada sangkutan, tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada yang kita dendamkan, semua beres di hadapan Tuhan. Itu berurusan dengan diri sendiri. Selesaikan Bapak Ibu Saudara.
Selesaikan. Yang ketiga adalah terhadap sesama. Bagaimana kita menghargai orang lain dan melakukan perubahan berarti dalam hidup mereka. Saya sebagai istri, bagaimana saya memberikan hidup saya untuk mengasihi suami dan anak-anak saya. Saya sebagai ibu gembala, saya sebagai ketua Korda WBI Jakarta, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang baik bagi sekeliling mereka. Dan itu yang harus saya kerjakan sekarang. Dapatkah saya menjadi teladan bagi mereka? Apakah dapat ke Bapak Ibu Saudara juga menjadi teladan? Kita tidak tahu. Saya berapa lama dengan Pak Apit, saya berapa lama dengan Joshua, saya berapa lama dengan jemaat GBK, saya tidak tahu. Tapi seharusnya selama saya masih ada, saya akan sungguh-sungguh menghargai dan melakukan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menyelesaikan dengan baik babak kehidupan kita, bukan dengan menunggu hingga akhir, bukan, nanti udah sakit-sakitan dulu, nanti sudah persoalan dulu, baru panggil satu-satu maaf ya maaf, bukan, tapi mulai dari sekarang kita perlu mempersiapkan akhir kehidupan kita, karena ketika kita lahir dimulailah persiapan untuk mengakhiri kehidupan kita. Kita bukan menunggu hingga akhir, namun perlu dimulai dari now, dari sekarang, tidak bisa ditunggu Bapak Ibu Saudara. Ayo kita lakukan yang terbaik hari-hari ini terhadap Allah, pada diri sendiri. Ayo kuatkan dan teguhkan kepada orang lain, beri contoh dan teladan bagi mereka. Setiap orang perlu menyelesaikan setiap babak dengan baik, guna mencapai sebuah akhir yang baik. Sebagai sebuah pertandingan catur, Bapak Ibu Saudara, kalau pernah bisa main catur, setiap babak dalam kehidupan, langkah yang diambil memiliki konsekuensi. Konsekuensi, dan langkah kita hari ini pun mengambil konsekuensi. Apakah engkau mau teguhkan iman? Apakah engkau mau kuatkan hatimu? Itu langkah yang harus kita ambil. Tapi kalau engkau salah langkah, ada konsekuensi yang akan kita ambil juga. Dan konsekuensi itu menentukan akhir hidup kita. Sebab itu Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan sampai akhir hidupmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ada banyak tantangan, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, jangan kembali, jangan lihat ke belakang, jangan lihat kenyamanan yang dulu. Lihat apakah hari ini engkau mau menyelesaikan pertandingan bersama dengan Tuhan. Jadi mulai atur langkah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini yang Paulus berkata seperti ini kepada kita. Apakah kita bisa berkata seperti ini kepada jemaat kita atau kepada keluarga kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana mengakhiri bagian akhir dalam hidup adalah penting untuk direnungkan. Sekali lagi, bagaimana saya mengakhiri bagian akhir dalam hidup saya adalah penting untuk direnungkan. Sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Engkau mengubah karakter kami supaya menjadi lebih baik, dimulai dengan kami meneguhkan, menguatkan hati kami. Dan Tuhan, situasi yang begitu luar biasa terjadi hari-hari ini yang kami lihat, yang kami dengar, bahkan yang kami alami. Tuhan, Engkau mengajarkan kami memang ada banyak tantangan. Harus siap sedia. Persiapkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang ada tantangan di depan sana. Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Untuk terus maju bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Jangan lihat ke belakang, jangan mundur, maju terus bersama dengan Tuhan. Ketika kami maju, di situ ada kemenangan besar yang akan kami nikmati, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ada tantangan dalam hidup kami, tetapi Engkau sedang mempersiapkan kami untuk menyelesaikan akhir daripada kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan di pagi hari ini. Kami mengangkat tangan tanda kami mempercayai Engkau sungguh-sungguh. Kami mengangkat tangan tanda kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan.
Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau, kami tidak bisa kuat tanpa Engkau, kami tidak bisa teguh tanpa Engkau. Sebab itu turunkan tangan-Mu, kedangkan tangan-Mu, berkati kami semua jemaat yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat firman Tuhan untuk mengubah karakter hidup kami. Untuk setiap hari kami menjadi semakin kuat, untuk setiap hidup kami semakin teguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami tahu masa-masa sekarang adalah masa-masa karakter kami dibentuk untuk kuat dan teguh. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami memiliki karakter yang kuat dan teguh. Karakter yang siap menghadapi tantangan seberat sesulit apapun. Mau tidak mau kami harus hadapi, tetapi biarkan kami punya karakter yang tidak melarikan diri. Karakter yang kuat dan teguh dalam menghadapi setiap tantangan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak mudah putus asa berbalik ke belakang. Supaya kami tidak mudah mengeluh, tetapi setiap ada tantangan, kami tidak pernah akan menyerah dan berbalik ke belakang. Tuhan, tolong supaya kami bisa memiliki karakter yang kuat untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya Bapa, kami buat segala solusi. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya. Kami rindu berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat, ya Bapa, di Gereja Bethel Indonesia. Kami tahu Tuhan Yesus, visi gereja kami di tahun 2021 adalah Yesus mengubah segalanya. Yesus mengubah segala-galanya. Baik ya Bapa, hati kami, pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, perbuatan kami, karakter kami terus Tuhan ubah dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan Yesus buat Gembala Senior Ibu Komala Jayalin bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan terus menerus memberkati seluruh keluarga ini dalam takut, perlindungan, penjagaan dan berkat Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan Yesus buat Oma Su, Oma Dadang, Oma Gin, Tuhan Ibu Sinar ya Bapak. Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan. Oma Sri, Tuhan berikan juga penghiburan Tuhan Yesus di kala anaknya Tuhan Yesus, Ibu Esther dan Pak Yosua pulang ke rumah Bapa. Oma Sri Ismiati, Tuhan jamah dan seluruh keluarga besarnya beroleh ya Bapa penghiburan dan kekuatan daripadamu. Berkati juga keluarga Pak Hanafi, Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan Pak Hanafi dan memberkati seluruh keluarga Cihelen ya Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyembuhkan sempurna Ciana Bapa. Engkau memberkati Pak Herman dalam kasih setia Tuhan. Engkau menyembuhkan Icing Tuhan, Ibu Nuryani, Dedi Tuhan, Lora dan Mensing Tiis Tuhan Yesus, Erwin, Ibu Sinlan di Parung Panjang. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa juga buat menantu Pak Sulaiman ya Bapak dan Ibu Linda Tuhan Yesus, Pak Yeremia, Ibu Lindia ya Bapak dan keluarga. Ya Bapak yang sedang ada di rumah sakit, Pak Yeremia Tuhan Yesus, Tuhan jamah karena COVID. Dalam nama Yesus, Tuhan Allah menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur juga Tuhan, bahwa seluruh keluarga kami banyak yang sudah ditolong dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan keluarga Pak Tony, keluarga Om Berti, keluarga Pak Handaya, keluarga Cienti Tuhan, keluarga Pak Diki di Parung Panjang, keluarga Pak Diki Tuhan Yesus, dan Ibu Helen yang Tuhan jamah, keluarga Pak Simkiu, keluarga Pak Tanto, keluarga ya Bapak Ibu Emma dengan Pak Rian, keluarga Ibu Helen, Cece dan Rio Tuhan, keluarga Ibu Ivon Tuhan, keluarga Ferry dan Rina Tuhan, bahkan keluarga hamba-hambamu Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi lingkungan gereja kami di Roxy yang juga sekelilingnya banyak kena COVID Tuhan.
Tuhan memberi pertolongan dan belas kasihan. Engkau menjamah. Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami, khususnya untuk vaksinasi COVID-19 ya Bapak bisa teratasi Tuhan. Berkati secara khusus Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di dalam nama Yesus. Bersama dengan seluruh tim ya Bapak. Tuhan Yesus dalam seluruh penanganan COVID-19. Tuhan Engkau berkati Pak Jokowi dengan seluruh jajarannya dalam PPKM dan hal-hal lain untuk mengurangi COVID-19. Berkati dalam nama Yesus. Bahkan kami minta Tuhan Yesus Engkau memberkati ya Bapak dalam penanganan teroris. Densus 88 TNI dan Polri Tuhan berikan hikmat untuk bisa menangani teroris, bisa menangani radikalisme. Tuhan di balik tokoh-tokoh kegerakan pemecah bangsa ini, Tuhan singkapkan kejahatan bangsa ini. Bahkan korupsi-korupsi terbongkar ya Bapa. Dan Tuhan menunjukkan kekuatan kuasa-Mu. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Bapak Gereja Betel Indonesia Jemaat Kasih ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan keluarga-keluarga kami dimanapun berada dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami secara pribadi dalam tangan-Mu. Supaya karakter kami semakin seperti Kristus. Teguh dan kuat dalam menghadapi berbagai pencobaan dan tidak melarikan diri. Sampai keluar keringat darah tidak melarikan diri. Ajar kami juga dapat menghadapi segala tantangan dalam hidup. Tuhan tolong supaya kami tidak berbalik ke belakang dan mengeluh dan menyerah. Tuhan tolong supaya kami bisa menyelesaikannya dengan finishing well. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berkat-Mu turun atas kami. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Ibadah sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu.